menjalani disability. Jadi disability awareness ini perlu. Itulah tadi, mengerti segala sesuatu. Segala sesuatu. Karena masih banyak hal, sesuatu hal yang perlu kita mengerti. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami segenap Parhalado HKBP Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Rogate dengan tema Tetap Berdoa.
Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Para samangina, ya amin. Kalau PT kita perlu baju tamu Suprapto dalam berdiri. Tuni bolu Cikumorang Mahani. Kalau hukum Bupatian. Jadi dihantar Rakyat kita bisa bolu hari aja. Bunyi putar-putar. Bunga baru orang nur mati yang aku nabi itu di bawah yang terhadap saya juga lewat atau luhur saya nari pasang horor panjang kita tapi horas mati kita sambung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu berganti hari ini kita akan bersama firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 9 ayat 14. Mari kita ikuti bersama. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, topik kita di minggu ini tetap berdoa dan masuk martanya. Doa merupakan sarana yang Tuhan sediakan bagi umat ciptaannya berkomunikasi, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Sepertinya cara, sarana, atau kalau boleh kita sebut ruang dan jalur ini Tuhan sediakan bagi kita memberitahukan, menyampaikan apa isi hati kita, apa yang kita butuhkan, yang kita harapkan dari sang sumber kehidupan, sumber kebaikan, dan sumber segalanya. Termasuk mendengar dan menerima apa jawaban Tuhan akan apa yang akan kita lakukan. Doa merupakan
kudus dan khusus. Karena hanya dengan cara atau sarana ini kita boleh menyapa yang Maha Kudus. Karena Allah adalah kudus. Yang lain dari yang lain tentu harus disapa, ditemui dengan cara yang berbeda dari cara-cara yang kita pakai berkomunikasi di tengah-tengah dunia. Dan sebenarnya manusia dari awal telah memiliki kesadaran ketika dia akan berjumpa, menyapa dewa yang akan dia sembah dan puji. Manusia akan datang dengan mantra-mantra berikut dengan sesajen dupa yang akan dipersembahkan untuk memohon sesuatu kepada dewa yang dia sembah. Jadi kesadaran awal ini telah ada dalam diri kita, sadar bahwa kita manusia tidak mungkin berjumpa, berkomunikasi dengan Tuhan kita atau dewa kita melalui atau dengan cara yang kita pakai sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, untungnya kita umat tebusan Tuhan ini disuruh berdoa dalam dan melalui Yesus Kristus, sehingga orang-orang yang sudah percaya pada Kristus, doanya menjadi jelas, jalur doa kita pasti, dan cara berdoa kita teratur dari awal hingga akhir. Itu untungnya kita. Bapak Ibu, ternyata doa juga menjadi cara kudus dan khusus buat kita untuk boleh memasuki diri orang lain, memohon kepada Allah bagi orang lain, mengharapkan terjadi hal yang baik yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan adalah pusat dan sumber kehidupan, di mana semua umat berpusat kepada Dia. Jadi amat menarik, lintasan doa tidak hanya berkisar di diri kita sendiri, yang kita secara pribadi terhadap Allah, tetapi juga dapat menyapa keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain di tempat yang berbeda, dalam suasana yang berbeda. Apalagi saudara yang kita doakan itu satu frekuensi dengan kita. Saya sebut satu frekuensi kita yang tentunya hidup dalam roh yang sama, Roh Kudus, seperti yang Paulus katakan dalam ayat 8 sebelum khotbah ini. Tentu itu yang berawal dari tebusan Kristus yang telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang, dari manusia lama kepada manusia baru, sehingga kita sama-sama disebut umat tebusan Allah, seperti yang diterangkan dalam ayat terakhir 13 dan 14. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui doa kita diberi ruang dan waktu untuk memperhatikan
kebaikan dan menopang pertumbuhan iman saudara-saudara kita yang lain. Jadi cakupan doa ini tidak hanya berpusat pada diri kita, tetapi orang lain juga menjadi bagian dari diri kita yang terhubung, tersambung melalui doa. Tuhan membantu kita melalui doa, menyeberangkan perhatian, menyatakan kepedulian kepada yang lain untuk menopang dan menolong. Itulah hebatnya doa ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, menarik sekali. Ini sangat menarik. Seorang rasul yaitu Paulus yang konon hidupnya telah menyatu dalam kekudusan, hidupnya yang tetap taat dan setia melayani Tuhan. Ia berkata bahwa berdoa itu harus tak berhenti-henti. Saya mendoakan kamu tak berhenti-henti. Ayat 9. Kenapa? Apa yang perlu kita lihat dan kita simak dan makna dari doa yang tidak berhenti-henti? Pertama, kita tahu Bapak Ibu, roh ini memang perlu, tetapi tubuh kita, daging kita lemah. Jangan salah. Setiap saat iblis itu terus menerus menggoda kita di ruangan yang nyata. Dia terus menggoda kita, berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah. Setiap saat. Maka ketika kita harus berdoa tak berhenti-henti, itu artinya supaya ruang bagi iblis itu kita persempit, bahkan kita tepis, agar kita tidak terbawa oleh godaan, tidak terpengaruh oleh cobaannya. Itu kenapa kita disuruh tidak berhenti-henti berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa tak berhenti-henti artinya tidak ada jeda waktu buat kita untuk tidak hidup di dalam doa. Tidak ada suasana apapun yang menjadi alasan buat kita untuk tidak berdoa. Suasana apapun itu, sama seperti Paulus. Sekalipun dia dalam keadaan sulit, terpenjara, tertekan, fisiknya itu menderita, kondisi dan suasana apapun yang dia alami itu tidak pernah membuat dia berhenti untuk tidak berdoa. Justru dalam suasana tersesat, kita harus semakin teguh dan kuat dan sering berdoa kepada Allah. Jadi tidak ada jeda dan tidak ada alasan dalam suasana apapun yang membuat kita tidak berdoa. Malah keadaan sulit, disitulah kita harus lebih intens berdoa. Kadang-kadang kalau kita disuruh berdoa, mendoakan orang atau beberapa orang, sadar atau tidak sadar, boleh jadi kita kadang kita di dalam doa kita itu bisa jadi ada orang yang luput. Asimaroham di siang Tuhan, asimaroham di surga Tuhan, asimaroham di surga Tuhan. Ada yang bisa ada luput.
enak tadi di pertanyaan ibu soal nasi disebut dokor kita itu deh juga oke tapi halanya naci itu satu hari bagi Tuhan ibadah mana tidak bisa. Itulah artinya tidak ada suasana alasan untuk bagi kita untuk tidak berdoa dan mendoakan orang. Bahkan menurut saya orang yang menyakiti kita itu perlu kita doakan, bukan malah melupakan di dalam doa. Nah, itu yang diperlihatkan oleh Paulus. Yang ketiga, jika berdoa tak henti-henti, ini tidak sekedar menumbuhkan kesadaran kita agar tetap waspada terhadap godaan jahat iblis. Tidak hanya sekedar dalam rangka menguatkan kita dalam suasana sulit. Berdoa secara terus-menerus tak berhenti-henti merupakan keharusan agar relasi kita dengan Tuhan tetap terpelihara, tetap sehat, dan pertumbuhan iman kita tetap terjaga. Itu yang ketiga. Jangan mengira Bapak Ibu, ketika kita sudah berada dalam posisi seperti ini sekarang, katakanlah Bapak Ibu saya sudah dalam keadaan fix rohani, kuat rohani. Jangan salah, dalam proses pertumbuhan iman kita tidak ada yang namanya iman yang sungguh-sungguh tidak terkelihatan. Tidak ada itu. Malah saya selalu katakan, sekuat apapun iman kita, tahu Bapak Ibu, godaan iblis itu lebih kuat yang kita. Maka tidak heran jika seorang pendeta pun oleh roh jadi bisa. Jadi jangan mengira sebagai orang yang sudah taat kepada Kristus begini-begini lantas tidak perlu menguatkan iman melalui doa. Bapak Ibu, apa yang Paulus utarakan dan harapkan melalui doa yang tak henti-henti, itu juga yang diharapkan gereja saat ini. Apa itu? Pertama, agar Tuhan memberi hikmat dan pengertian yang benar, memahami dan menyikapi segala sesuatu sehingga senantiasa layak dan berkenan di hadapannya. Tuhan berkenan memberi hikmatnya dan pengertian yang daripadanya untuk menyikapi segala sesuatu, sehingga hidup kita terus layak di hadapannya. Hikmat hanya datang dari Allah. Pengertian yang benar tentang segala sesuatu bersumber dari Allah, bukan dari dunia ini. Disebut pengertian, bukan pengetahuan. Boleh saja kita mengetahui banyak hal, boleh saja kita mengetahui banyak hal, tetapi artinya bahkan tujuannya kita tidak mengerti. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kita hanya mengandalkan pikiran kita. Jarang sekali kita mengandalkan hati kita. Kita mengandalkan hard skill-nya, bukan soft skill-nya. Padahal yang paling penting adalah soft-nya. Sebab dengan itulah kita melalui pertolongan Tuhan boleh mengerti sesuatu banyak. Bapak Ibu, ketika peserta pelatihan dasar, pelatihan
dasar pendampingan terhadap disabilitas yang kita lakukan sudah 2 gelombang di distrik ini di Yayasan Dwi Tuna Rawinala Condet Jakarta Timur. Nanti akan ada gelombang berikut, gelombang ketiga tanggal 30 Mei. Di sana kita ketika menerima kajian teologis melalui dasar firman Tuhan, paradigma kita diubah tentang teman-teman kita yang disabilitas. Diubah karena masih banyak orang mengira bahwa disabilitas adalah kekurangan, stigmanya, itu kan akibat dari ini dan segala macam. Oknumnya mungkin, bapaknya mungkin, mamanya mungkin, karena begini macam-macamnya. Itu kan stigmanya. Sehingga ketika stigma itu terus tertanam, paradigma itu terus terpelihara, maka cara kita, pelayanan kita terhadap teman-teman kita yang disabilitas menjadi berbeda. Maka mungkin kita tidak perlu dengan pelatihan dasar pendampingan disabilitas ini, kita disadarkan orang yang disabilitas itu sebenarnya adalah manusia utuh. Bahkan di firman Tuhan mengatakan, kenapa itu seperti itu? Ya bukan karena opungnya, bukan karena bapaknya, bukan. Tapi melalui mereka pekerjaan besar Allah akan ditunjukkan. Wah, ini kan beda. Pekerjaan Allah. Karena pada akhirnya kita semua juga akan disabilitas. Kenapa? Karena kecelakaan, gempa, sakit, umur, lansia, renta. Semua ini harus kita pahami. Tidak ada orang yang tidak akan mengalami dan menjalani disability. Jadi disability awareness ini perlu. Itulah tadi, mengerti segala sesuatu. Segala sesuatu. Karena masih banyak hal, sesuatu hal yang belum kita mengerti, belum kita pahami. Banyak tentang ini, mengenai digital dan segalanya. Banyak. Oleh karena itulah kita memohon kepada sumber hikmat tersebut agar kita terus diberi hikmat dan pemahaman, pengertian akan segala sesuatu. Jangan mengira bahwa saat ini kita sudah cukup. It's enough how to know Him. Jangan mengira. Maka teramat terang dengan interaksi yang intim dengan Tuhan, kita semakin layak dalam banyak hal. Jangan pernah berpikir beranggapan apa yang kita ketahui dan lakukan saat ini sudah sempurna, seolah-olah tidak perlu dibaharui. Saya yakin keterlambatan kita dalam membaharui segala apa yang kita perlukan di gereja itu juga bagian dari ketidakintiman kita terhadap Tuhan. Kalau panitia pembenahan salnya mulai bergerak, saya kira itu ya maaf saja. Bagi kita it's too late. Sangat terlambat buat Suprapto ya. Sangat dibandingkan dengan gereja-gereja lain. Maaf Bapak Ibu. Karena mungkin kita sudah melaksanakan selama ini. Dan cocok iman. Jangan Bapak Ibu. Saya selalu yakin
Jadi kalau saya boleh mengatakan, apalah nilai 500 juta? Tak harus pun kita mengharapkan dari luar. Kita sendiri yang mampu. Lalu ini bukan tanggung jawab panitia. Panitia hanya alat membuat proposal, membuat speknya, membuat ini apa yang perlu, wire-nya, apanya segala macam. Itu kan panitia. Ini tugas kita masing-masing. Ini adalah bagian dari transformasi digital. Harus tidak hanya alasan. Dan saya yakin kembali ketika kita benar-benar berdoa mohon hikmat dari Tuhan, seiring dengan itu kita akan disadarkan akan banyak hal. It's too late, sangat terlambat. Bapak Ibu Saudara dikasihi. Jadi kenapa tidak berhenti-henti? Karena kita terus mohon hikmat dari Tuhan. Kedua, kenapa tidak berhenti-henti berdoa? Dengan tidak berhenti-henti berdoa, itu akan berharap memberi buah dalam pekerjaan baik, memberi buah dalam pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Biasanya kan tahapannya ditanam dulu, berkembang, bertumbuh, berbuah, itu terakhir. Ini sekarang ternyata tidak cukup saja di situ. Ternyata memberi buah itu akan membuat pertumbuhan iman. Memberi buah itu akan membuat pertumbuhan iman. Saya ulang. Artinya apa? Ketika kita memberi buah dari apa yang kita lakukan imani, di situ akan melihat to reflect seperti apa iman saya. Seperti apa iman saudara? Dari buah itu kelihatan kualitas iman kita. Itu yang kedua. Jadi memberi buah untuk apa? Untuk pertumbuhan iman. Jadi tidak berhenti hanya perpelean memberi ini. Lihat dari buah itu. Buah dari pekerjaan pelayanan kita di tahun 10 tahun kemarin, 20 tahun kemarin terlihat sekarang. Kalau kita melihat masa lalu kita, inilah masa lalu kita, Suprapto. Bukan 5 tahun kemarin, inilah bukti buah kita. Dan kita akan bertanya seperti apa buah ini. Dari situlah kita tergerak untuk terus bertumbuh di iman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu yang kedua. Jadi jangan berhenti-henti untuk memberi buah. Sebab itulah menjadi kurang seperti apa pertumbuhan iman kita. Amin. Oh, ternyata masih kurang. Gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa tidak berhenti-henti berdoa? Supaya kita kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di beberapa sapaan dan nasihat Paulus terhadap jemaat yang dia sabar dan sayang, selalu yang menjadi nasihat utama ialah agar kita dikuatkan menghadapi cobaan dan tantangan yang mencoba menjauhkan kita dari Kristus. Itulah nasihat, itulah mohonnya, itulah doanya. Bagaimana kita supaya kuat menghadapi segala cobaan? Bukan supaya kita sehat, bukan kita supaya survive, bukan kita supaya kaya, bukan itu. Bagi Paulus itu nomor 3, karena dia tahu bahwa Allah tak kita minta pun diminta, dia telah memperlengkapi, menyediakan apa yang kita perlukan. Yakinlah Bapak Ibu. Yakin.
segala macam persoalan kehidupan kita ini. Itu yang utama. Dalam Filipi 3 ayat 10-11 Paulus berkata, yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mereka kembali. Itu yang dia rindukan. Mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Kalau semua datang mahal persoalan apa dulu itu yang ketiga. Ini kalau kita berdoa, bangga doa, kasih doa gua, Dewa dengan kata-kata mengenai saya dulu. Oh, Dewa dengan kerja berhari masuk. Oh, pesta-pesta anak kok. Oh, haleluya kita. Yang paling penting berbuatan untuk memasuki penderitaan, supaya kita tidak kalah oleh banyak cobaan dunia ini. Amin. Yang keempat, kenapa tidak berhenti berdoa, supaya kita terus ingat bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah bukan kata pemberian tadi angka ordeng ini, bukan itu. Bersyukur kepada Allah karena mendapat bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus yang telah ditebus. Itulah sebab saya bersyukur. Dan itu yang utama, saya memperoleh bagian yang telah ditentukan bagi saya, yaitu kehidupan yang kekal. Itu yang penting. Karena itu menetap. Karena itu terus ada. Yang ini, yang itu, berubah-ubah. Kalau dapat, modal tema, boros dong, modal beliau, usaha turun, usaha ambruk, gimana? Apa kita tidak bersyukur? Harus bersyukur. Karena yang utama bukan itu, yang utama kita telah mendapat bagian yang ditentukan buat kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, saya yakin ketika kita bersyukur untuk itu, yang kedua itu, yang lain jangan berhenti-henti untuk tidak berdoa. Ya Cuma
bersama Tuhan dan menyelesaikan telinganya? Tidak. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan kami para majelis menyampaikan oras shalom buat kita semua. Sampai bertemu dalam ibadah berikut. Tuhan memberkati. Menatap jalan yang telah ku lalui, ada tawa, ada air mata, doa harapan belum terjawab. Tak semua rencana berjalan indah, ada langkah yang terasa berat. Namun di tiap musim hidup
setia. Tahun berganti, kau tetap setia. Hari berlalu, janjimu nyata. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Aku melangkah bersamamu. Tuhanku berserah padamu. Awal akhir dalam tanganmu. Tahun baru, iman yang baru. Yesus, ku tetap percaya padamu. Ku masuki tahun yang baru kini, bukan dengan takut tapi percaya. Apapun nanti yang kan ku hadapi, Engkau selalu cukup bagiku. Bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, hanya oleh anugerah-Mu aku berdiri sampai hari ini. Tahun berganti, kau tetap setia. Hari berlalu, janjimu nyata. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Aku melangkah bersamamu. Tuhanku berserah padamu. Awal akhir dalam tanganmu. Tahun baru, iman yang baru. Yesus, selamanya percaya padamu. Tahun baru, iman yang baru. Yesus, selamanya percaya padamu.